Ujian akhir semester ganjil tahun akademik 2021-2022. Nama Agustina Ella, NIM 1910416841, mata kuliah atau SKS Perilaku Organisasi yaitu 3 SKS. Dosen pembina Adi Mursalin SEMM, program studi atau jenjang manajemen jenjang S1, kelas A1 semester 5, hari tanggal Senin 17 Januari 2022. Waktu 120 menit, sifat ujian video recording. Soal 1. Terdapat beberapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusinya. Dalam mengembangkan ilmu perilaku organisasi, sebutkan dan jelaskan bidang-bidang ilmu yang dimaksud. Mengapa bidang ilmu tersebut berkontribusi terhadap perilaku organisasi? Jawab. A. Psikologi. Psikologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang di dalamnya mengukur, menjelaskan, dan juga mengubah perilaku. Kontribusinya ilmu ini pada perilaku organisasi adalah dalam hal motivasi, pembelajaran, kepribadian, persepsi, efektivitas, kepemimpinan, pelatihan, pengambilan keputusan individu, kepuasan kerja, penilaian kinerja, pengukuran sikap, desain kerja, seleksi karyawan, dan juga stres karyawan. B. Psikologi sosial. Psikologi sosial adalah salah satu bidang dari studi psikolog yang di dalamnya menggabungkan berbagai konsep psikologi dan sosiologi dengan memusatkan perhatian pada saling adanya keterpengaruhan pada setiap orang. C. Sosiologi adalah suatu studi tentang setiap orang dalam hubungannya antar sesama. Pemahaman terkait sistem sosial dan interaksi sosial manusia akan menyatu dalam suatu sistem sosial. D. Antropologi. Antropologi adalah suatu studi terkait masyarakat, terutama terkait manusia dan juga kegiatannya. Sumbangsihnya dalam perilaku organisasi adalah analisis lintas budaya, nilai komparatif, dan lingkungan organisasional. E. Ilmu politik. Ilmu politik adalah pengetahuan terkait perilaku individu dan juga kelompok dalam suatu lingkungan ilmu politik. Sumbangsihnya yang sangat kuat dalam perilaku organisasi adalah tentang politik intraorganisasional, konflik, dan juga kekuasaan. Soal nomor 2. Mengapa perilaku organisasi penting dipelajari oleh mahasiswa manajemen? Apakah perilaku organisasi juga perlu dipelajari oleh manajer sumber daya manusia di dalam perusahaan? Kenapa? Jawab, karena untuk memenuhi syarat kuliah manajemen dan memang diperlukan agar bisa merevitalisasi teori organisasi dan mengembangkan konseptualisasi kehidupan berorganisasi. Perlu karena manajemen strategi ini adalah aspek penting dari setiap organisasi dan memainkan peran penting dalam manajemen sumber daya manusia. Manajer MSDM mengelola strategi untuk memastikan organisasi mencapai tujuan bisnisnya, serta berkontribusi secara signifikan terhadap proses pengambilan keputusan perusahaan yang mencakup penilaian untuk karyawan saat ini dan memprediksi untuk masa depan berdasarkan tuntutan bisnisnya. Analisis manfaat. Manajer MSDM bekerja untuk mengurangi biaya, seperti dengan perekrutan dan retensi. Para profesional HR dilatih untuk melakukan negosiasi dan efisiensi dengan calon karyawan dan karyawan yang ada, serta memahami manfaat karyawan yang cenderung menarik kandidat berkualitas dan mempertahankan kinerja yang ada. Soal nomor 3. Sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip dalam perilaku organisasi. Jawab. A. Perumusan tujuan. Setiap organisasi yang berdiri tentu memiliki tujuan, misalnya seperti tujuan untuk pemerintah, badan usaha, maupun organisasi kemanusiaan. Sebelum organisasi berdiri, tentu harus dilakukan perumusan tujuan organisasi. B. Prinsip pembagian kerja. Untuk menghindari kemungkinan adanya pekerjaan yang tertumpuk dan terjadinya kelalaian dalam pekerjaan pada sebuah unit kerja dalam organisasi, maka diharuskan adanya pembagian kerja. C. Prinsip tingkat pengawasan.
Untuk memastikan proses pencapaian organisasi berjalan dengan baik, maka harus dilakukan pengawasan dalam organisasi. Karena jika suatu organisasi tidak memperoleh pengawasan, maka pencapaian tujuan organisasi tidak maksimal. D. Prinsip rentang manajemen. Dalam suatu organisasi perlu kita perhatikan suatu efektivitas dan sebuah efisiensi dari seorang pemimpin yang dapat membawahi beberapa orang yang dibawahinya, sehingga seorang pemimpin dapat melakukan tugas kepemimpinannya secara efektif, efisien, dan maksimal serta dapat melakukan tugas pengawasan secara optimal. E. Prinsip kesatuan perintah. Dalam menjalankan sebuah organisasi, seseorang bawahan biasanya mempunyai seorang bos atau atasan. Dari bos tersebutlah kita menerima perintah dan kepada boslah kita memberikan laporan tanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan kita. F. Prinsip koordinasi. Prinsip koordinasi ada usaha untuk mengarahkan seluruh kegiatan unit-unit organisasi agar bertuju pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Kita memasuki soal nomor 4. Silahkan buka link ini. Jadi saya sudah membuka link. Saya akan menjelaskan dari isi-isi link. Apa saja sih poin-poin yang ada di dalamnya? Jawab. Isi dari link tersebut: 1. 8 tujuan yang bermanfaat bagi karyawan dan perusahaan. 2. Pengertian perilaku organisasi. 3. Tujuan perilaku organisasi. 4. Cara mengembangkan organisasi. Kita memasuki soal nomor 5. Jika Anda adalah manajer sumber daya manusia di suatu perusahaan, bagaimana Anda menerapkan teori-teori perilaku organisasi yang pernah Anda pelajari di perusahaan Anda? Di sini saya sebagai manajer akan menjelaskan bahwa suatu perilaku organisasi masuk di dalam manajer sumber daya manusia berpengaruh dalam individu atau kelompok dan struktur terhadap perilaku organisasi yang bertujuan menerapkan ilmu pengetahuan. Kita memasuki soal nomor 6. Apakah terdapat pengaruh perilaku organisasi terhadap kinerja karyawan di suatu perusahaan? Coba cari jurnal yang mendukung jawaban Anda tersebut. Sebutkan judul jurnal dan jelaskan isi jurnal dan pembahasannya. Penelitian ini berjudul Pengaruh Perilaku Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan, Lotte Wolleseller, Bandung. Perilaku organisasi sebagai persepsi umum yang dimiliki oleh semua anggota dalam organisasi, sehingga karyawan yang menjadi anggota organisasi akan memiliki nilai, keyakinan, dan perilaku sesuai dengan organisasi. Dengan definisi tersebut, maka dapat dilihat bahwa kinerja pegawai sangat tidak penting, karena menurunnya kinerja individu dan kelompok dalam suatu perusahaan. Soal nomor 7. Ada 2 faktor yang membentuk perilaku individu, sebutkan dan jelaskan. Jawab. A. Faktor internal. Tingkah laku manusia adalah corak kegiatan yang sangat dipengaruhi oleh faktor yang ada dalam dirinya. Faktor-faktor intern yang dimaksud antara lain jenis, ras, keturunan, jenis kelamin, sifat fisik, kepribadian, bakat, dan inteligensia. B. Faktor eksternal. 1. Pendidikan. Inti dari kegiatan pendidikan adalah proses belajar mengajar. Hasil dari proses belajar mengajar adalah seperangkat perubahan perilaku. Dengan demikian, pendidikan sangat besar pengaruhnya terhadap perilaku seseorang. Seseorang yang berpendidikan tinggi akan berbeda perilakunya dengan orang yang berpendidikan rendah. 2. Agama. Pengontrol norma dan nilai agama. Agama akan menjadi individu bertingkah laku sesuai dengan norma dan nilai yang diajarkan oleh agama yang diyakini. 3. Kebudayaan. Kebudayaan diartikan sebagai kesenian, adat istiadat, atau peradaban manusia. Tingkah laku seseorang dalam kebudayaan tertentu akan berbeda dengan orang yang hidup pada kebudayaan lainnya. Misalnya tingkah laku orang Jawa dengan tingkah laku orang Papua. 4. Lingkungan.
Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar individu, baik lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. Kita memasuki soal nomor 8. Jelaskan hubungan antara nilai-nilai dan perilaku individu. Beri contoh dalam penjelasan Anda. Jawab. 1. Sistem nilai yang dianut manusia atau seseorang akan berpengaruh terhadap perilaku seseorang karena nilai mempengaruhi sikap dan sikap pengaruh perilaku individu. 2. Seseorang yang memiliki sistem nilai lebih tinggi cenderung berperilaku lebih terkendalai dibandingkan seseorang yang memiliki sistem nilai lebih rendah. 3. Seseorang yang memiliki sistem nilai berbeda maka akan mempengaruhi pandangan tentang mutu suatu tindakan atau produk. Contohnya, sikap senantiasa diarahkan kepada suatu atau sesuatu. Artinya tidak ada sikap tanpa objek. Sikap berkaitan dengan persepsi, kepribadian, dan motivasi. Sebuah sikap adalah perasaan positif atau negatif atau keadaan mental yang selalu disiapkan, dipelajari, dan diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh khusus pada respon seseorang terhadap orang atau objek atau peristiwa. Kita memasuki soal nomor 9. Apa yang dimaksud dengan keberagaman dalam organisasi? Jelaskan jawaban Anda. Jawab. Keberagaman dalam organisasi atau diversity in organization merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini. Diversity in organization adalah keberagaman atau perbedaan di dalam suatu organisasi. Dengan keberagaman, organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan organisasi atau perusahaan dan dapat juga meningkatkan efektivitas perusahaan. Kita memasuki soal nomor 10. Sebutkan dan jelaskan jenis keberagaman dalam organisasi. Jawab. Keberagaman dalam suatu kondisi pada kehidupan masyarakat, jenisnya keberagaman level permukaan. Contoh, ada pada suku, ras, agama, gender, dan umur. Keberagaman level dalam. Contoh, nilai-nilai kepribadian dan preferensi kerja menjadi lebih penting. 1. Karakteristik biologis, yaitu seperti umur, jenis kelamin, ras, dan etnis. 2. Kemampuan, yaitu kapasitas seseorang individu untuk melakukan berbagai macam tugas dalam sebuah pekerjaan. 3. Program keragaman, yaitu organisasi yang bermanfaat keragaman untuk mencapai kinerja yang produktif, sehingga dapat mencapai target yang diinginkan. Kita memasuki soal nomor 11. Sebutkan tugas yang sudah Anda kerjakan pada akhir kuliah perilaku organisasi. Jelaskan tugas yang Anda buat tersebut. Jawab. Tugas pertama lebih banyak membuat kesimpulan dari materi yang didapat saat Google Meet. Selanjutnya, membuat video record bab 1 sampai bab 8. Video record persepsi, involvement, dan law enforcement. Video record organisasi, video record program MBKM di Prodi Manajemen, video record tantangan dan peluang di era digital disruption, video record proses pengambilan dan kepuasan konsumen. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.